wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Wonosobo. Kali ini kami akan berpraktek kuci. Nah, sebelumnya kami perkenalkan diri kami. Saya Titi Handayani dari SMA Negeri 1 Capuran sebagai supervisor atau pengamat. Nah, di sebelah samping kanan saya adalah Ibu Eliani dari SMK Negeri 1 Sapuran sebagai coach. Yang ketiga adalah teman saya Ibu Iva Kasana dari SMA Mojo Tengah 1 sebagai coach. Dan fasilitator kami Ibu Yulita Handayani serta pengajar praktek kami Ibu Wiwi Wijayati. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, dalam kesempatan coaching ini akan dilakukan 3 siklus, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Demikian Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eliani, apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Hari ini kita akan mengadakan supervisi klinis dengan siklus, yaitu ada 3: pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, sebelum observasi kita lakukan, kita diskusikan beberapa hal terkait dengan proses coaching yang akan kita lakukan. Nah, terkait dengan rubrik penilaiannya, menurut Ibu Eliani mau seperti apa Bu? Baik, terima kasih Bu Titi untuk rubrik penilaian untuk proses coaching nanti ya Bu. Yeah. Yang ingin saya sesuaikan itu nanti sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Yeah. Dari ada kemitraan, kemudian kreatif, dan menggali ide coaching dan memaksimalkan proses coaching yang nanti akan saya lakukan bersama dengan Bu Iva. Ya, oke, baik. Menurut Ibu nanti proses coachingnya menurut prinsip coaching ya. Mungkin bisa ditambahkan dengan percakapan tirta nggih Bu, yaitu yang ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Kita bisa melihat dari sisi itu juga ya Bu. Nah, bagaimana menurut Ibu? Baik Bu, saya setuju nanti juga akan menambahkan alur tirta sebagai rubrik di dalam rubrik penilaian. Selanjutnya yang kedua, Ibu ingin saya membantu kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya ingin saya kembangkan dalam proses coaching itu ada 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh gitu. Saya bisa hadir secara penuh dari nggak hanya fisik saya tetapi juga dari pikiran saya, hati saya gitu. Dan kompetensi selanjutnya adalah mendengarkan aktif, juga mendengarkan dengan rasa gitu ya Bu. Kemudian juga kompetensi yang ingin saya kembangkan juga bagaimana saya mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach seperti itu. Oke, selanjutnya dari ketiga kompetensi yang Bu Eliani kemukakan tadi, bagian mana spesifik yang nanti Ibu inginkan untuk saya observasi? Dari 3 kompetensi tadi, saya ingin pada kompetensi menggali atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Terutama nanti pada alur tirta pada rencana aksi. Sehingga saya harapannya itu ketika saya mampu memberikan pertanyaan berbobot, nanti coach mampu menggali ide yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan dari coach itu sendiri dalam proses coaching. Baik, berarti dari 3 spesifik tadi, berarti Ibu menginginkan saya mengamati terkait dengan pertanyaan berbobot ya Bu? Iya. Nah, menurut saya juga memang pertanyaan berbobot bisa menggali ide-ide dari coach supaya nantinya timbul pemecahan masalah dari coach itu sendiri, terutama pada alur tirta ya Bu? Iya. Nah,
Baik Bu, pertanyaan yang terakhir, indikator tercapaian dari tujuan pengembangan dari Ibu sendiri apa Bu? Atau harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa Bu? Kalau terkait dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang saya ingin capai ya Bu, saya berharap dalam proses coaching nanti yang saya lakukan itu saya bisa hadir secara penuh ya Bu ya, baik dari fisik saya, kemudian terutama pikiran dan hati saya gitu ya Bu, sehingga saya berharap saya bisa mendengarkan aktif, juga mendengarkan dengan rasa gitu, sehingga dari situ saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, dan dari situlah nanti coach saya bisa menggali atau memberikan ide-ide yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan coach itu sendiri Bu dalam proses coaching ini. Oke, baik Bu. Berarti Ibu memiliki harapan dalam proses observasi ini didasarkan pada 3 kompetensi tadi nggih Bu, yang ingin dikembangkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Demikian untuk pertanyaan-pertanyaan pada proses pra-observasi. Selanjutnya silakan Bu Aliani dan Bu Iva Kasana untuk melaksanakan proses coaching. Semoga lancar. Terima kasih Bu Titi. Di San-san. Assalamualaikum Bu Iva, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Eli, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabarnya Bu Eli juga? Alhamdulillah, saya juga baik Bu, sehat. By the way Bu Iva, terima kasih loh ya sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Kita coaching sebentar ya Bu ya? Iya Bu, iya Bu. Nah Bu Iva mau ngobrolin apa nih pagi hari ini? Ya, saya itu ada yang ingin dibicarakan juga ya Bu. Jadi saya itu ada sedikit permasalahan di kelas mengenai anak saya itu ketika saya ingin melakukan variasi dalam pembelajaran, tetapi kok mereka kurang bersemangat Bu. Oke, baik. Karena percakapan kita ini singkat ya Bu, Iya, Bu. Waktu kita juga singkat. Nah, apa yang ingin didapat Bu Iva dari percakapan kita pagi hari ini? Jadi saya ingin bahwa pembelajaran di kelas saya itu selain bervariatif, anak-anak juga antusias dalam mengikuti pembelajaran Bu. Oke, berarti Bu Iva sedang menghadapi kondisi di mana pembelajaran masih kurang antusias, Ya. anak-anak juga masih belum aktif gitu ya Bu Iya ya. Bu, betul sekali. Menurut Bu Iva, apa yang akan dilakukan Bu Iva supaya kondisi ideal itu bisa tercapai? Ya, di sini saya akan melakukan suatu identifikasi masalah ya Bu ya terhadap kebutuhan murid, di mana nanti saya akan mengetahui kelemahan atau kebutuhan apa di setiap murid itu kok sampai di pembelajaran saya itu kurang bersemangat gitu. Jadi saya melakukan identifikasi dulu, baru kemudian saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Proses identifikasinya seperti apa Bu, dan bagaimana dalam Bu Iva melakukan proses identifikasi? Iya, jadi saya melakukan identifikasi pertama itu saya menggunakan Google Form ya Bu ya. Jadi saya menyebarkan link kepada anak agar anak mengisi itu. Jadi anak nanti mengisi bahwa kebutuhan mereka apa gitu, apakah dari kontennya atau dari prosesnya atau dari produknya itu Bu. Oke. Jadi tadi Bu Iva akan melaksanakan proses identifikasi berbantuan Google Form. Iya. Dengan 3 poin ya Bu Iya, ya, Bu. untuk 3 identifikasi dari proses anak, proses belajar anak, kemudian kebutuhan belajar anak Iya. gitu ya Bu ya. Iya. Setelah itu apa yang akan Bu Iva lakukan setelah melakukan proses identifikasi dan Bu Iva sudah memperoleh hasil identifikasi itu, apa yang akan Bu lakukan? Ya, jadi saya akan melakukan kegiatan ya. Yang pertama itu saya ingin melakukan kegiatan yang berbasis proyek Bu. Kemudian saya akan melakukan kegiatan penggunaan aplikasi yang berbasis teknologi. Jadi di sini kegiatan berbasis proyeknya itu saya ingin anak-anak itu misalnya mereka menggunakan media presentasi
kemudian mereka akan dipilihkan topik tertentu sehingga mereka bisa menampilkan ide-ide mereka sendiri secara kreatif gitu. Kemudian berbasis aplikasi itu saya ingin menggunakan aplikasi di mana mereka tidak ketergantungan terhadap kuota ya Bu ya. Jadi saya ingin menggunakan kuisis berbasis kertas gitu, tetapi tetap berbasis teknologi. Kemudian saya akan sekali-kali mengajak mereka untuk pembelajaran di luar kelas gitu. Jadi mereka kan akan senang gitu. Itu saja. Oke, jadi Bu Iva juga sudah langsung mengidentifikasi juga ya Bu ya terkait dengan apa yang akan Bu Iva lakukan terkait dengan hasil pemenuhan kebutuhan belajar siswa ya. Yang pertama tadi menggunakan full teknologi berbantuan pada kuisis. Kemudian yang kedua blended ya Bu. Jadi menggunakan aplikasi kuisis tetapi juga tetap based on paper ya Bu ya. Kemudian yang ketiga pembelajaran di ruang kelas. Di luar ruangan. Iya, di luar ruangan ya. Seperti itu. Nah, menurut Bu Iva apa yang akan menjadi faktor keberhasilan atau mungkin adakah faktor penghambat sehingga apa yang Bu Iva ingin laksanakan itu peluangnya menjadi berhasil? Ya, yang akan menjadi tantangan saya ya Bu ya, tantangan saya itu sebenarnya pada kemauan anak itu sendiri ya, karena kan kalau masalah kuota sebenarnya tidaklah ya Bu ya, karena anak-anak sekarang pasti mereka menggunakan HP pasti ada kuota. Jadi di sini saya ingin menumbuhkan kesadaran diri mereka bahwa pada pembelajaran saya itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, walaupun kadang sekali-kali saya ingin mereka menggunakan handphone mereka dalam pembelajaran gitu. Jadi saya yang pertama akan menumbuhkan kesadaran diri mereka dalam mengikuti pembelajaran. Baik, dengan kata lain Bu Iva juga sudah memberikan alternatif pemecahan masalah ya Bu ya, ketika misalnya murid menghadapi keterbatasan contohnya dalam kuota tadi ya Bu yang Bu Iva sampaikan. Kira-kira kapan nih rencana ini tuh mau dieksekusi nih Bu sama Bu Iva? Insya Allah secepatnya ya Bu, saya insya Allah karena secepatnya mengeksekusi, saya akan izin dulu ya kepada kepala sekolah. Oke, ini saya nggak sabar deh menunggu cerita Bu Iva ini tentang tadi rencana-rencana pembelajaran yang menarik gitu ya Bu. Siapa sih kira-kira yang ingin Bu Iva ajak nih agar rencana Bu Iva ini bisa berhasil gitu ya? Saya pertama akan izin dulu kepala sekolah gitu, kemudian saya akan mengajak, sebenarnya ingin mengajak ya, tapi kalau beliaunya bersedia saya akan mengajak wakil kesiswaannya Bu ya. Di sini kan yang bertanggung jawab terhadap murid gitu. Jadi saya ingin sekali mengajak mereka keluar ruangan, misalnya mengajak ke Candi Dieng. Nah di sini saya akan mengajak ke Baik Bu Eliani, dan sekarang kita sudah pada tahap pasca observasi dalam supervisi klinis yang kita lakukan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Eliani selaku coach. Apa sih yang sudah dilakukan Bu Eliani pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching ini? Baik Bu, tadi dalam kegiatan coaching yang saya lakukan sama Bu Iva itu saya selaku coach sudah berusaha penuh untuk bersense ya. Jadi saya sudah berusaha untuk menghadirkan diri saya secara penuh, baik pikiran saya, hati saya gitu. Kemudian saya juga sudah mendengarkan aktif gitu ya kepada Bu Iva gitu, dengan cara menatap Bu Iva selaku coaching gitu. Juga saya mampu mengaitkan satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain, dan saya juga sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Iva selaku coaching, sehingga tadi Bu Iva sudah menelurkan atau membagi ide-ide Bu Iva sendiri yang akan Bu Iva terapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Iva. Seperti itu. Ya, baik Bu.
Ibu sudah berusaha tadi menghadirkan diri secara penuh, terus mendengarkan aktif, sudah menggali pertanyaan-pertanyaan Kuci dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memunculkan ide-ide pada diri Kuci sehingga bisa menyelesaikan permasalahannya ya Bu. Selanjutnya saya ingin menyampaikan hasil catatan observasi yang saya lakukan terkait dengan hal spesifik yang ingin lebih yang saya amati tadi. Tadi Ibu menyampaikan saya ingin lebih mengamati pada bagian Ibu memberikan pertanyaan berbobot ya Bu, terutama pada alur tirta. Nah, dari catatan saya, Ibu sudah melakukan dengan baik. Ini terbukti dengan pertanyaan yang Ibu berikan kepada Bu Iva dengan menginginkan jawaban yang Bu Iva berikan. Berarti dalam proses coaching selanjutnya yang ingin Ibu perbaiki adalah kehadiran penuh ya Bu, atau presence. Nah, kira-kira apa nih yang sudah terbayang yang akan Ibu ingin lakukan terkait dengan meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Saya ingin berlatih fokus ya Bu ya, mungkin dengan beberapa kegiatan yang mindfulness dalam kayak aktivitas saya sehari-hari, mungkin itu ya Bu ya. Jadi mulai dari mendengarkan secara mindfulness, kemudian saya akan berlatih konsentrasi atau fokus ya, mungkin kalau kayak tren sekarang itu mungkin kayak yoga atau Bu ya istilahnya itu refleksi gitu ya, itu mungkin yang akan saya lakukan sih Bu dalam waktu dekat ini. Oke, semoga ada kesempatan lagi kita melakukan kegiatan coaching untuk selanjutnya ya Bu, sehingga coaching kita lebih meningkat. Nah, baik, terima kasih Ibu dan Bu, terima kasih kepada Bu Iva Kasana. Demikian tadi proses supervisi yang sudah kita lakukan. Terima kasih atas proses supervisi ini sehingga supervisi ini berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikian proses coaching yang telah kami lakukan. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.